Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, angin, tafung, katanya. Tapi kebetulan di tempat saya nggak ada apa-apa. Ayo gimana kabarnya di tempatmu, Mbak? Anginnya keras, anginnya kencang, sekencang hatimu yang sedang pingin kabur dari Hong Kong ini? Atau memang anginnya ternyata cuma gosip? Saya kurang tahu ya. Karena sehari ini sangat heboh sekali, khususnya para majikan di Hong Kong. Kerja berapa jam balik lagi ke rumah, kerja berapa jam balik lagi ke rumah. Jadi sebenarnya yang ngeluh itu kita sebagai pembantu bos. Dirimu enak kerja 2 jam mulai meneh. Oh, kayak pembantu iki ya apa perasaan nih? Aduh dirimu wis gak ngeh. Bener gak, Mbak? Ayo yang setuju jempolnya mana? Jempol. Tinggal na komen. Asli nih, ada rumah majikan ini ngeluh, Mbak. Makanya kita sama-sama berdoa COVID segera berlalu, karena orang Hong Kong itu sangat senang kerja. Orang Hong Kong itu tidak suka tinggal di rumah, karena sekali lagi pembantunya lebih ngeluh kalau lihat majikannya di rumah. Jadi memang saya tahu, saya banyak SMS masuk, banyak telepon masuk yang mengatakan bahwa, aduh ngeluh Miss, majikan di rumah. Semakin ruwet, anaknya semakin nakal ya, mboknya di omah Miss. Nah, iya, saya tahu. Karena anak-anak kan jarang sekali ketemu mboknya, jadi waktu ketemu mboknya itu wis sok. Jadi wis ketemu mboknya itu kepingin disayang, ditimang-timang sama mboknya. Makanya cewek-ceweknya kadang-kadang nggak dipeduliin. Itu yang saya rasakan ya. Karena banyak mbak-mbaknya yang merasa, mboknya mulai, males wis, kayak dolanan HP. Tapi menurut pendapat saya, mboknya di omah ya enak mbak, tetap kerjakan apa yang harus dikerjakan. Cuman yo malih rodok ruwet kena ya. Soalnya sampai jam 10 nanti ya, jam 10. Sekarang saya ambil video ini jam 9 lebih. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, selalu damai sejahtera, selalu Tuhan memberkatimu, apapun yang terjadi. Karena saya percaya tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya lihat beberapa hari ini curhatannya itu ekstrim-ekstrim ya. Ada yang pacaran sama majikannya, ada yang pacaran tidak dinikahin, ada yang overstay pacaran, terus tidak tahu. Terus ini satu lagi pesan ya. Kalau kemarin, ada mbak-mbaknya yang dipecat di interminit gara-gara telat pulang rumah. Yang posisi rumahnya di Yunlong jam 9 masih belum pulang. Apakah salah, Miss? Menurut saya salah nggak salah ya. Karena memang libur 24 jam, tidak boleh bekerja. Tapi bukan berarti kamu 24 jam di luar. Bukan berarti kamu tuh 24 jam tidak tinggal di rumah majikan. Dan itu pertama kali kamu libur. Kok iso-iso nih sama ini ngeluyur kadon, Mbak? Jadi ngeluyurmu kadon, make sense lah Mbak. Majikan juga khawatir. Sebenarnya majikan juga khawatir. Saat kamu pulang libur telat itu khawatir. Saya pribadi ya, cecek saya Mbak Siti sudah 14 tahun di Hong Kong. Saya bilang sama dia pulang jam 9 Mbak. Dia jam 6 itu udah pulang. Saya itu tidak pernah nyuruh dia pulang awal. Saya itu tidak pernah nyuruh cecek saya itu pulang jam 6. Saya tidak pernah nyuruh. Dan saya tidak pernah nyuruh cecek saya masak loh. Saya tidak pernah. Tapi Mbak Siti karena selalu bilang, nggak apa-apa Miss, makan, nggak apa-apa, makan bareng. Ya udah kita siapkan dia makanan, kita makan bareng. Karena kebanyakan kalau cece saya dua-duanya libur itu, kita nggak pernah nyuruh cecenya masak, apalagi nyuci piring. Jadi saya lebih memilih untuk membersihkan sendiri. Nah, ada satu cece yang dulu saya punya cece ya. Kita minta dia jam 9 pulang, tapi sampai jam 9 belum pulang. Nah, mertua saya kan kancong, Mbak. Mertua saya kan bingung. Kenapa dan ada apa di telepon nggak diangkat? Sampai jam 9.30. Jadi kita itu nggak tenang, Mbak. Kalau disuruh pulang jam 9 dan jam 9 lebih itu belum pulang, kita yang bingung. Jangan-jangan ada apa-apa, jangan-jangan ada apa-apa. Karena kita sebenarnya bukan menginginkan kalian pulang cepat terus bekerja. Saya pribadi ya, saya tidak tahu majikan yang lain. Tapi karena kita lebih ke khawatir ada apa dan bagaimana.
Tapi ternyata cecenya pulang, maaf ya, baterainya habis, jadi saya nggak bisa telepon. Saya sudah baterai habis, pulang telat, dan ini membuat hubungan kita nggak bagus gitu loh, Mbak. Iya, saya tahu kamu minta maaf. Tapi mertua saya kan jadinya kayak nggak gimana, nggak ada feel lagi sama dia. Kalau kita orang muda, saya, anak saya, suami saya nggak ada masalah. Tapi kan mertua saya nggak bisa. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau kamu kebiasaan pulang jam 6, kayak Mbak Siti ini selalu pulang jam 6. Saya selalu bilang, Mbak Siti, kalau kamu sudah kebiasaan pulang jam 6, kasih tahu saya ya kalau kamu pulangnya telat dari jam 6. Karena kita makan biasanya nunggu Mbak Siti. Oh enggak, Mi, saya pastikan jam 6 saya sudah pulang. Yo wes, nggak apa-apa, karena memang dia kebiasaan pulang. Dan ini yang pertama, pulang telat. Yang kedua, ini malah nggak pulang sama sekali. Ini ada satu kasus yang mbaknya langsung nggak pulang sama sekali. Lah kenapa, Miss? Iya, dia di sini 1,5 tahun, punya temen anak-anak overstay, yang 2 bukan overstay, akhirnya mereka party di sebuah hotel. Mereka minum-minum, dicekokin, mabuk. Malam itu majikannya telepon dia, nggak diangkat, jam 9 pagi baru angkat telepon. Kira-kira apa, Mbak? Kira-kira bagaimana? Sebagai majikan gimana? Ya langsung dipecat. Padahal majikannya baik banget, Mbak. Majikannya baik banget. Dan terpaksa dia kehilangan pekerjaannya itu. Dan saya selalu bilang, kalau kamu pingin liburan, kalau pingin kamu bahagia, pingin kamu bebas, ya memang jangan ke luar negeri. Karena saya rasa di Indonesia kalian bebas, nggak pulang pun mungkin ibumu yang marahin, mungkin ya dicetoli, dijibiti tok mbak ibumu. Tapi lah kamu di luar negeri kan, nyawa kita itu tergantung di visa, Mbak. Jadi saat majikan interminate kamu harus keluar dari situ, Mas sayang. Jadi saya nggak ngeh banget dengan kalian kalau memang pingin pesta, pingin party, apa salah, Miss? Nggak salah. Nggak ada yang salah dengan party dan pesta, tapi kan tahu aturan. Tahu aturan, tahu ukuran. Lah kalau memang maunya hura-hura, ya ngapain ke luar negeri, Mbak? Di Indonesia sih nggak ada batas waktunya, dan kamu pulang nggak pulang pun nggak akan sampai dipecat dan kamu kehilangan pekerjaan gitu loh. Jadi pesan saya buat mbak-mbaknya yang baru ataupun yang lama ya, kadang-kadang bukan yang baru aja yang melakukan kesalahan, kadang-kadang kita sebagai orang lama juga lupa bahwa di sini tuh ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar, dan kita tidak punya ayat untuk melawan.